Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi lis-suluki tariqil mustaqim. Ahmaduhu wa subhanahu wa ashkuruhu ala siwabi ni'mati. La ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khairin wal muhtadi min kulli syarr. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna afiyatan wassalam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi mahabbataka wa ma'rifataka. Sama-sama kita ta'zimi dan sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, murabbir kita, mursyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Shahibullah Fadailul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karomahnya sehingga terus terlimpah dan curah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Haji Badi Junaidi beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohaninya, disehatkan, sakinahkan keluarganya, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan amal yang mulia maksudnya. Amin ya Allah. Juga yang kami hormati seluruh para ikhwan akhwat yang malam hari ini diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir. Wabil khusus kepada beliau-beliau para asatidz, para pembimbing, antaranya Ustaz Syahabudin, Ustaz Hasanuddin, dan juga ada Ustaz Andika dan Ustaz Adi Ramdhani. Dan insyaallah tadi saya melihat banyak sekali para asatidz, para asatidz. Jadi ini kayaknya saya masukkan dalam macam ini. InsyaAllah mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, diteguhkan hatinya untuk terus berkhidmat kepada bangsa abang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita malam hari ini menjadi barokah dan mudah-mudahan diberikan rasa cinta dan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat semuanya dari mana aja? Alhamdulillah. Saya tadi pas sholat isya agak kaget saya tadi. Begitu sholat isya saya agak melirik yang imamin siapa ya? Jadi saya teringat sama itu apa namanya Ustaz Cecep. Jadi kalau Ustaz Cecep kalau ngimamin nadanya persis sama beliau dari sana itu. Pak Cecep ada di sini gitu. Ternyata Ustaz Hasanuddin. Alhamdulillah. Jadi memang ada ciri khas nada yang dibacakan oleh beliau Ustaz Cecep. Jadi kalau kita ke Suryalaya sama maghrib dan isya itu selalu beliau. Jadi nadanya itu apa namanya kentara gitu, kelihatan khasnya. Alhamdulillah. Iwan rahimakumullah, tadi insyaallah sama-sama kita dengar pengumuman dari beliau Ketua DPRDN DKI Jakarta. Kata usaha. Alhamdulillah, ini satu apa namanya kenikmatan buat kita semuanya, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk berkhidmat kepada guru agung bangsa abang.
Jadi kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu apa ya, saya juga ini dari PGN News bahwasanya pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya yaitu Kiai Haji Ahmad Masyhur Firdaus, beliau mengambil keputusan tegas tentang adanya beberapa polemik yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah para ikhwan. Di antaranya beliau menegaskan bahwasanya organisasi-organisasi yang ada di bawah naungan Suryalaya itu hanya 6. 1. Yayasan Serbabakti. Yang kedua, lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Yang ketiga, Ibu Bella. Yang keempat ada GMPS. Yang kelima ada lembaga usaha pedesaan. Yang keenam ada Kopontren Hikmat. Itu lembaga yang dinaungi oleh Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi kalau kita mau berkhidmat kepada Suryalaya atau ada urusan dengan Pondok Pesantren Suryalaya, silahkan menghubungi 6 organisasi tadi. Selain itu beliau menegaskan bukan dari Suryalaya. Beliau tegas. Alhamdulillah di sini para ketua LTGN dan insya Allah ada pelantikan Ibu Bella ya. Tanggal 9 ada pelantikan Ibu Bella. Jadi para sahabat sudah memberikan tuntunan kepada kita untuk dunia dan akhiratnya. Bahkan para sahabat ada 2 organisasi yang itu untuk kemaslahatan dunia, lembaga usaha pedesaan. Artinya usaha untuk ya kita kalau mau manakib nggak ada gacoknya repot. Ustaz Andika dari Jatiasi mau kesini mau manakib nggak punya duit beli bensin nggak ada, pasti bingung. Nah tapi ada kalau punya berangkat manakib jauh pun bisa. Jadi kalau kita tidak ada usaha untuk ya ini akan menghalangi ibadah. Kita akan untuk mencari duit, untuk mencari harta benda, tapi diperintahkan untuk ibadah. Tapi untuk menunjang ibadah itu kita butuh bekal. Nah makanya para sahabat mengajarkan kepada kita mendirikan lembaga usaha pedesaan dan juga Kopontren Hikmat. Jadi kalau ada orang Suryalaya belajar Thariqah terus mengatakan saya mah sudah Thariqah, saya gak perlu kerja, yang penting zikir. Nah, yang ada zikirnya untuk kepentingan dunia. Jadi yang dinamakan zuhud itu bukan berarti orang yang tidak punya apa-apa. Jadi bisa saja zuhud itu orang yang bergelimang harta tapi hatinya tidak terpaut. Contoh yang paling bagus zuhud di antara guru-guru kita adalah Tuan Syekh. Tuan Syekh bukan orang yang miskin, Tuan Syekh bukan orang yang kekurangan, bahkan kandang kudanya aja terbuat dari emas. Tapi beliau tidak terpaut sama sekali ketika ada orang sakit 40 ekor kuda yang begitu bagus dan begitu indah, beliau sedekahkan hatinya tanpa minta imbalan apapun. Kita belajar Thariqah itu bukan untuk meninggalkan dunia, tapi untuk menyeimbangkan dunia kita supaya pikiran kita, supaya hati kita bukan hanya berurusan dengan dunia, tapi menggunakan dunia ini untuk kepentingan ukhrawi, bukan sebaliknya menggunakan kepentingan ukhrawi untuk mendapatkan dunia. Ini harus hati-hati. Para sahabat mengajarkan kepada kita banyak sekali hal. Kembali tadi ada di Suryalaya yang 6 itu selalu bukan dari Suryalaya. Apakah salah? Tidak. Tapi bukan dari Suryalaya. Kalau kita ingin mengikuti Suryalaya, ikuti 6 tadi. Berkaitan dengan dakwah ada LDTKN, berkaitan dengan aset ada yayasan, berkaitan dengan kita keamanan, kemudian anak-anak muda silahkan BMPS, yang sudah usaha silahkan usaha dan Kopontren Hikmat. Jadi sudah ada wadahnya masing-masing. Jangan sampai sudah ada wadahnya kita malah
wah yang lain yang sama-sama surya lain. Nah ini hati-hati. Alhamdulillah dan puji syukur malam hari ini kita bisa berkumpul di kandang macan ya kan, markas menembus langit surya raya. Ini masya Allah namanya sangat luar biasa. Suatu kebetulan atau memang sudah dirancang Pak kita ini apa tidak seperti langit-langit yang 7 lapis ini. Jangan-jangan masya Allah ini saya pas banget ini 7 lapis. Masya Allah. Barangkali malah baju juga bisa ada ini. Udah tembus pokoknya mah. Di Latifah tuh ya. Masya Allah. Menembus langit surya raya. Nama yang sangat luar biasa. Entah siapa yang memberi nama. Tahu tiba-tiba muncul lain dari Bangtang. Jadi memang masya Allah kita di Suryalaya ini diajarkan oleh guru kita untuk bisa terbang. Jadi orang-orang Suryalaya pengamal thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu orang-orang yang diajar untuk bisa terbang. Terbang kemana? Terbang menuju Allah, kembali ke alam kurba, kembali ke alam laku. Bagaimana caranya supaya kita bisa tembus langit-langit tadi? Maka tadi sudah disebutkan dalam Manqobah bahwasanya orang-orang yang menjadi murid-murid Tuan Syekh itu sudah diberikan kepada Tuan Syekh. Artinya Tuan Syekh berwenang. Dan kita ini yang sudah dijadikan murid-murid Paman Sahabah, dan murid-murid Paman Sahabah itu adalah murid Tuan Syekh. Murid Paman Sahabah adalah murid Tuan Syekh. Karena murid Paman Sahabah diajarkan oleh Paman Sahabah untuk berzikir kalimah la ilaha illallah. Nah, murid Tuan Syekh itu murid yang diajarkan kalimah la ilaha illallah supaya menjadi ahlinya la ilaha illallah. Karena kalau sudah menjadi ahlinya la ilaha illallah, Tuan Syekh akan menjamin bahwasanya tidak akan masuk neraka. Bahkan beliau berdiri di tempat pintu jannah supaya memastikan tidak ada muridnya yang masuk ke dalam neraka jahanam. Sedikit, mudah-mudahan tidak salah, saya ingin mumpung ada di markasnya, kita coba membahas tentang bagaimana kita bisa menembus langit sampai akhirnya kita bisa usul kepada Allah. Salah satu ulama yang menjadi mahal gurunya para ulama-ulama di Indonesia, yaitu Syekh Arsyad Al-Badali. Beliau mengarang sebuah kitab yang kitabnya baru Nafis, Syekh Muhammad Nafis Al-Badali. Beliau mengarang kitab namanya Kanzul Ma'rifah. Kitabnya tidak tebal, kitabnya tipis, hanya 10 halaman. Tapi Masya Allah, isinya hanya ada 3, tapi tidak akan pernah habis kita jelaskan. Jadi beliau menjelaskan, memberikan arahan kepada kita untuk kita bisa naik tembus usul kepada Allah atau bisa menembus langit tadi. Itu ada 3 perkara yang harus kita lewati. Tangga untuk bisa sampai tembus ke langit tadi sehingga usul kepada Allah itu ada 3 menurut Syekh Arsyad Al-Badali. Yang pertama adalah mengenal asal kejadian diri. Siapa kita, apa kita diciptakan, dan mau kemana nanti kita pulang. Kalau kita tidak kenal siapa diri kita, tidak kenal dari mana asal kita, tidak mengerti untuk apa kita ada di dunia ini, dan tidak tahu kemana kita harus pulang, maka ini yang disebut orang yang Linglung. tidak tahu. Akhirnya diberikan kesempatan di dunia ini, kesempatan itu dilewatkan begitu saja. Diperintahkan di dunia ini, diturunkan di dunia ini, disebutkan untuk ibadah, tapi kita malah bersenang-senang. Maka kita harus tahu dari mana kita. Nah,
Itu semua ikhwan hampir semua saya yakin sudah tahu kita bahwasanya kita ini berasal dari Nur Muhammad, tapi mungkin sebagian tidak paham apa itu Nur Muhammad. Ya, mungkin nanti ini terlalu dalam kalau kita kaji ya. Jadi asal muasal kita adalah daripada pancaran ruhnya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga diri kita yang asli ada diri kita yang bersih, diri kita yang suci, diri kita yang tidak tercampur dengan apapun, dan diri kita yang selalu bermesraan dengan Allah. Itu diri kita. Kalau kita tidak paham diri kita siapa, maka kita akan selalu seenaknya mengotori diri kita, lupa bahwa diri kita ini adalah ruh yang bersih. Nah, setelah kita paham siapa diri kita, kemudian kita harus paham untuk apa kita dicipta, untuk apa kita diturunkan ke dunia ini. Sebagian ada yang mengatakan bahwa hidup ini untuk ibadah, ada yang hanya hidup untuk makan, ada hidup untuk bersenang-senang, macam-macam. Tapi Tuan Syekh mengajarkan kepada kita dalam kitab Sirrul Asrar, menyebutkan bahwasanya diturunkannya kita ke dunia ini, ditohirkan kita ke dunia ini, itu tidak lain adalah liziyadatil qurbiyah wa ziyadatil unsiyah, untuk menambah kedekatan kita kepada Allah dan menambah kerinduan, kemesraan kita dengan Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu ingat bahwa kita ini dicipta oleh Allah untuk menambah kedekatan dan kerinduan kepada Allah. Karena kita sebenarnya sudah pernah bermesraan dengan Allah, kita sudah pernah dekat dengan Allah, sudah pernah melihat zat Allah dan selalu bersama-sama dengan Allah. Maka diperintahkan oleh Allah untuk ingat. Yang namanya ingat berarti pernah mengalami. Jadi ingatkan, karena saking sibuknya kita dengan selain Allah, kita lupa kepada Allah. Maka butuh pengingat. Pengingat itulah guru yang selalu mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Jadi tujuan kita adalah untuk menambah kedekatan dengan Allah dan menambah kemesraan dengan Allah. Maka kemesraan itu, kedekatan itu bisa kita dapatkan kalau kita terus mendekat kepada Allah. Kalau kita punya anak kecil, bertanya misalnya, Pak, Allah ada di mana? Nah, kita pasti jawaban yang paling mudah, Allah ada di atas tempat yang tinggi, gitu lah. Ini sebenarnya satu jawaban yang paling sederhana, yang mengarahkan bahwa Allah itu ada pada satu tempat yang tinggi, yang tempat itu tidak berwujud, tapi kita sulit untuk mencapainya. Maka dengan menembus langit suryalaya ini tadi, kita harus menembus langit itu kan tempatnya di atas. Maka ibarat kata kita mencari Allah keluar, kita harus tembus sampai ke luar sana, luar angkasa, luar makhluk, sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau kita mau mencari keluar. Tapi kalau langit yang kita tembus, langit yang luar, sampai sekarang para astronom belum pernah menemukan ujung daripada jagat raya. Maka langit yang kita tembus tadi adalah langit yang ada di dalam, langit yang menutup ruhani kita, sehingga kita tidak lagi bisa bermesraan dengan Allah, sehingga kita tidak bisa kembali lagi kepada Allah. Dengan apa? Ya kita dengan, kalau langit di atas, supaya kita bisa mencapai langit, maka harus terbang. Terbang untuk menuju Allah. Jadi menembus langit suryalaya bisa dikatakan adalah terbang menuju Allah. Kalau kita mau terbang, itu harus punya sayap. Sayap kalau hanya satu, tidak akan pernah bisa. Maka terbangnya seorang insan
terbangnya manusia menuju Allah itu harus bijanahain, harus dengan dua sayap. Supaya kita bisa terbang untuk menembus langit-langit yang ada di dalam diri kita, maka kita harus punya dua sayap. Apa sayap itu? Tuhan Syekh menjelaskan bahwasanya ilmu itu ada 4. Satu, ilmu syariat. Yang kedua, ilmu thariqah. Yang ketiga, ilmu hakikat. Baru selanjutnya ilmu makrifat. Syariat, thariqah, hakikat, makrifat. 3 ini bisa kita usahai. Yang satu ini pemberian Allah. Itu yang rokok. Dia punya rokok dan barangnya. Jadi kita harus paham betul-betul. Jadi supaya kita bisa terbang, kita harus punya dua sayap. Karena tanpa dua sayap ini kita tidak akan pernah bisa terbang. Jadi sayap yang pertama, menurut Tuan Syekh, bahwasanya seorang manusia itu harus punya dohir. Jadi ini barangnya, ini korek. Korek ini akan disebut berfungsi, akan disebut punya manfaat ketika masih bisa nyala. Jadi inti daripada korek adalah nyala apinya. Tapi untuk menyalakan harus dengan satu, ada wujudnya. Kalau wujud-wujud api kita pakai, tidak akan bisa. Apinya tidak akan bisa kita pegang. Nah, korek ini dohirnya ini seibarat ilmu syariat. Apinya tadi adalah ilmu hakikatnya. Nah, supaya bisa dohir tadi menimbulkan tercapainya hakikat, maka harus ada gerakan. Maka syariat itu dohirnya, hakikat itu intinya, thariqah itu yang menyatukan antara syariat dan hakikat. Maka kalau tidak kita pencet, mencetnya inilah disebut dengan thariqah. Jadi thariqah itu prakteknya. Ilmu dohirnya ilmu syariat, ilmu intinya adalah ilmu hakikat. Hakikat tidak akan berfungsi kalau tidak ada syariat atau thariqahnya. Sama juga syariat tidak akan bisa mencapai hakikat kalau tidak ada prakteknya. Kalau ini sudah bisa, kalau ini sudah syariatnya ada, thariqahnya ada, maka akan terlihat hakikatnya. Masya Allah. Begitu sudah terasa, ini akan merasa, oh ternyata betul ada rasa makrifatnya. Jadi makrifat itu tidak akan pernah bisa kita kaji, tapi hanya bisa kita rasakan. Maka kalau kita ingin belajar makrifat, ingin sampai kepada Allah, tapi kok kita tidak mau mengamalkan thariqah, maka seperti kita ingin terbang tapi tidak punya sayap. Maka sayap yang pertama adalah ilmu syariat, yang kedua ilmu hakikat akan bertemu menyatu di dalam ilmu thariqah. Inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasilnya adalah makrifat rasa. Jadi kalau ini sudah kita amalkan, syariat, thariqah, hakikatnya sudah kita amalkan, baru nanti kita akan mulai bisa punya sayap dulu. Kalau kita nggak mengamalkan, nggak punya sayap, maka Tuhan saya mau mengatakan dalam kitab Sirrul Asrar, mengutip dari ucapan Nabi Musa alaihi salam, la yalijul insan ila malakutis samawati ila ba'da tawalla marratain. Tidak akan pernah bisa sampai seorang manusia, seorang insan kepada malakutis samawati,
untuk bisa menembus langit kecuali tidak ba'da tawaddadan marratain, kecuali telah dilahirkan 2 kali. Katayyuri fa inna tayyuru tawaddadan marratain. Seperti halnya burung, karena sesungguhnya burung itu dilahirkan 2 kali. Ya. Setuju? Burung dilahirkan 2 kali? Lahir pertama wujudnya telur, lahir kedua baru wujud burung. Nah, kita pun seperti itu. Lahir pertama kita glecet keluar dari rahim ibunda kita. Hidup apa mati? Hah? Hidup apa mati? Telur lahir dari burung glecet. Telur hidup apa mati? Tergantung. Kalau jatuh mati pecah. Telur dilahirkan oleh burung itu dibilang hidup mati, dibilang mati hidup. Tapi jangan terus saling membunuh nanti gara-gara telur. Nah, seperti halnya kita, begitu dilahirkan dari rahim ibunda kita ini, sebenarnya kita hidup jasmaninya, tapi mati rohaninya. Maka kalau kita seperti halnya telur tadi ketemu sama ibu-ibu jadi telur mata sapi, kalau ketemu dengan burung musyrik, maka ini akan menjadi burung lagi. Kalau kita sebelum kita bertemu dengan burung musyrik, kalau sudah wafat, sudah mati, maka ya sama halnya telur mata sapi tadi. Tapi kalau kita bertemu dengan guru musyrik, diberikan talqin zikir oleh guru musyrik, sama halnya kita dilahirkan 2 kali. Maka disebutkan orang yang mendapatkan talqin zikir itu lahir kembali dengan wujud tiflun ma'ani, bayi yang bersifat ma'ani. Kenapa disebut tiflun ma'ani? Ada yang tahu? Karena lahirnya rohani kita yang diberikan talqin zikir oleh Syekh Mursyid, itu rohani kita seperti bibit-bibit sifat-sifat ma'aninya Allah. Ya, tahu sifat ma'aninya Allah? Sifat 20. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. 7 sifat. Inilah sifat ma'aninya Allah. Dan ruh kita yang diciptakan dari tali pancaran ruhnya Nabi Muhammad SAW, yang mana ruh Nabi Muhammad SAW itu diciptakan daripada pancaran min nuri jamalihi atau min nuri wajhi, kata Allah dalam hadits qudsi, itu adalah min nuri sifatil ma'ani. Maka ruh kita begitu mendapatkan talqin zikir, itu adalah bagi ma'ani atau ada bibit-bibit sifat ma'aninya Allah di dalam diri kita. Ini talqin zikir. Jadi begitu kita mendapatkan talqin zikir, itu seperti kita telur yang dilahirkan atau telur yang menetas. Jadi begitu talqin zikir, sudah dapat talqin zikir, jangan terus terbang, nggak bisa. Ini mah baru belajar zikir, belajar talqin zikir, sudah terbang, sudah mau tidak mau dibimbing oleh gurunya, sudah tidak mau dididik oleh gurunya, sudah menjadi mursyid sendiri. Bahkan baru lahir, baru netas, sudah mau terbang sendiri. Tapi butuh proses, butuh waktu. Begitu lahir, nanti baru 1 minggu akan keluar dulu jarum halus, nanti 2 minggu keluar lagi bulu sendok, keluar lagi 3 minggu keluar bulu sisir, keluar lagi minggu keempat baru rapat. Itu pun terkadang jangan langsung turun, belum bisa terbang, tunggu dulu sampai waktunya, sudah bisa waktunya baru terbang. Tapi kita ikhwan-ikhwan ini kebanyakan baru talqin zikir merasa sudah sampai kepada Allah, baru sudah diberi talqin zikir, sudah mengamalkan sehari 2 hari, sudah merasa paling-paling, sudah merasa terbang sampai kepada Allah, sudah merasa tembus. Nah, harus hati-hati.
Karena ternyata untuk kita bisa terbang itu sangat-sangat sulit, membutuhkan waktu yang lama. Ya lagi, kalau kita mau naik pesawat, itu kita sudah di dalam, pilot akan menyalakan mesin kanan, sudah nyala, dicek sudah bagus, yang kiri baru dinyalakan, sudah bagus, tidak langsung terbang, tapi harus dicek semuanya. Begitu sudah running semuanya itu mesin dua-duanya dengan kecepatan tertentu, dengan daya dorong tertentu, baru akan terbang. Itu membutuhkan tenaga yang sangat berat dan resiko yang besar. Maka yang paling mudah bagi kita, resiko yang paling kecil kepada kita adalah tetap nyambung kepada guru. Kita sudah diberikan talqin oleh para sahabat, sudah diajarkan bagaimana cara berzikirnya. Tinggal kita mengisi sayap-sayap kita, mesinnya semua dalam diri kita penuhi, langit-langit yang ada dalam diri kita penuhi sampai menyala. Nah, seperti tadi 7 latifah dalam diri kita, inilah sayap kita. Sayap ini baru 2, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Keduanya harus kita kaji betul-betul dengan diamalkan, digabungkan di dalam ilmu thariqah. Jadi tidak bisa kita hanya main di hakikat, tidak bisa. Tidak bisa pula kita hanya main di syariat, tidak bisa. Tapi harus syariat, thariqah dan hakikat. Sampai kapan? Sampai kita diberikan makrifat kepada Allah. Dan makrifat itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa kita sudah baca buku tanbih, buku apa dan sebagainya, terus kita merasa saya sudah makrifat, sudah tahu. Belum. Makrifat itu tidak bisa dibaca. Makrifat itu bukan hanya karena kita tahu, bukan karena kita mendengar, tapi makrifat itu adalah rasa. Jadi kalau kita tidak mempraktekkan, tidak akan pernah mendapatkan rasanya. Sama halnya kita punya amaliyah di Suryalaya. Amaliyah di Suryalaya ada 5: zikir, khataman, manaqib, sholat sunat dan ziarah. 5 amaliyah ini kalau tidak kita amalkan, tidak akan pernah kita merasakan bagaimana nikmatnya berzikir. Alhamdulillah ada program ziarah. Ini programnya Pangan Sahabat. Jadi Pangan Sahabat setiap tahun berziarah. Kalau dulu Pangan Sahabat berziarahnya tidak dengan kendaraan, tapi dengan jalan kaki. Tapi sekarang sudah banyak ziarah, maka beliau ikut juga. Bahkan putra putri beliau pun ada program ziarah. Alhamdulillah, ziarah wali songo. Amaliyah tahunan. Kalau kita tidak melakukan, maka kita tidak akan merasakan bagaimana capeknya kita naik ke Sunan Muria. Tidak akan pernah kita merasakan bagaimana, Masya Allah. Tapi inilah nikmatnya kita mendapatkan amaliyah. Nikmatnya zikir hanya bisa kita rasakan kalau kita mengamalkan. Sampai jam berapa? Nanti tolong di ini ya. Lewat 2 jam. Jadi amaliyah Suryalaya ini zikir, khataman, sholat sunat, manaqib dan ziarah. Ini masing-masing ada sir, ada rahasia yang harus kita ungkap. Terutama rahasia-rahasia yang tidak kita dapatkan kalau tidak kita ikuti tuntunan itu. Jadi di Suryalaya itu, tadi saya agak kaget dengan Pak Ustadz Hasanuddin. Beliau bisa memfotokopi Ustadz Cecep dari nadanya, bacaannya itu luar biasa. Karena di Suryalaya nada itu akan memberikan sir. Jadi nada kita berzikir akan memberikan sir. Nada kita dalam khataman itu pun akan memberikan sir pula. Dan itu tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak mengikuti nada yang ada di Suryalaya. Sholawat Badar. Sholawat Badar nadanya Suryalaya khas seperti itu. Sholawat Bani Hasim yang jelas lagi. Sholawat Bani Hasim, surat pada berdebat. Nah,
ada yang mengatakan wasalib tasliman, ada yang mengatakan wasalib taslima. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Abah sepuh dapat ijazah dari Syekhuna Khalil wasalib tasliman, man ya. Bangsa Abah memberikan ijazah kepada murid-muridnya. Saya dengar dari Ustadz Toha. Kalau baca sholawat Bani Hasyim, belakangnya nadanya naik, jangan turun. Wasalim taslima, bukan ma. Kalau kita, karena ijazahnya ma, tapi nadanya naik. Wasalim taslima, bukan wasalim taslima, kan turun, tapi naik. Wasalim taslima. Ini kalau yang ahli ilmu Arab, ternyata bangsa Abah luar biasa. Jadi itu disebutnya tamyiz jinsiah, memakrifatkan kalimat yang ada di belakangnya. Jadi wasalim taslima itu keselamatan yang khusus. Nah, maka mangkobah tadi bagi murid-murid bangsa Abah satu keselamatan yang khusus. Nah, kalau yang bisa baca Al-Qiyah, kalau nggak salah bait yang ke-63 tamyiz jinsiah. Nanti sambil buka-buka. Jadi Suryalaya yang diajarkan oleh Pak Sabah semuanya punya rahasia, punya sir yang harus kita ungkapkan. Nah, kemarin ada juga yang bertanya, Pak Ustaz, saya kalau duduk di Suryalaya itu kok nunduk banget ya? Memang di Suryalaya gak bisa apa dinaikin kerannya supaya duduknya tidak nunduk. Saya jawab, di Suryalaya semua ada rahasianya. Abah tidak mengatakan, kamu harus begini enggak, tapi prakteknya harus seperti itu. Kenapa kalau di Suryalaya kerannya pendek? Supaya wudhu kita sempurna. Kebanyakan orang kalau wudhu itu cepat. Begitu air pertama sudah piuk, kedua lagi langsung piuk lagi. Nah, akhirnya air jatuh hanya dari yang pertama ini belum juga habis, belum juga turun. Ini sudah diambil lagi dari bawah. Air yang kedua ini kena tetesan buangan yang pertama, disebutnya air mustakmal. Tapi di Suryalaya tunduk, begitu kita piuk begini, tangan nyampe, airnya sudah habis. Yang berikutnya air yang bersih lagi yang kena muka kita. Jadi di Suryalaya Masya Allah. Bahkan kalau kita lihat menara pun itu ada menara yang biasa di depan kantor LD itu, Masya Allah. Itu kalau kita lihat lambai, ternyata untuk mencapai makrifat itu sangat jauh dan sangat kecil. Semakin tinggi semakin sahasia, kemudian cobaannya juga semakin besar. Untuk menembus langit Suryalaya itu sangat sulit. Jadi langit yang pertama itu harus kita penuhi. Langit yang pertama harus kita tembus. Langit yang pertama tadi harus kita dapatkan, yaitu dengan terbukanya sayap kita, terisi kalbu kita dengan zikrullah. Jadi langit pertama itu adalah kalbu kita. Kalau kalbu kita ini terisi, kalbu kita ini penuh dengan zikrullah, maka dengan sendirinya langit yang kedua akan kita tembus. Langit pertama Rasulullah SAW ketika beliau mi'raj diperlihatkan malaikat yang sedang, malaikat yang berdiri sholat tapi tidak pernah ruku. Langit yang pertama itu jismani kita. Jadi langit yang pertama adalah ilmu syariat. Langit yang pertama adalah jismani kita, mengamalkan ilmu syariat, menjaga supaya hanya melakukan hal-hal yang baik dan lillahi ta'ala. Baru langit yang pertama. Jadi kalau kita masih belang betong, pikirnya masih dikit-dikit tarik 3, kita tarik
65 pas-pasi dicari kumpulnya pegang dulu satu. Nah tidak gitu tangan sini megang tasbihnya, tangan satunya megang bonggolnya. Ini berarti nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, langit jasmani ini yang begitu tebal, yang begitu sulit, ini belum bisa kita tembus. Jadi tembuskan dulu langit jasmani ini, baru naik yang kedua, yaitu ke langit apa yang kedua? Ruhani. Jadi latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul apa? Latifatul qalbi, latifatul sir, latifatul apa? Baru latifatul nafs dan latifatul qalam. Ini langit-langit yang harus kita tembus. Tapi yang utama, kita harus bisa menembus langit yang pertama, yaitu tadi diri kita sendiri. Maka pertama tangga untuk naik makrifat kepada Allah, mengenal asal kejadian diri, mengenali siapa diri kita. Maka kalau di dalam lafaz lafzul jalalah, yang pertama hurufnya adalah alif. Kalau alifnya ini sudah bisa kita tembus, maka alifnya ini akan hilang. Tinggal lafaz lillah. Kalau sudah bisa kita hilangkan yang kedua lamnya, maka akan tinggal lahu bagi Allah. Berarti lillah karena Allah, lahu bagi Allah. Kalau lam yang kedua dan ketiganya lagi kita buang, yang kedua tadi tinggal hu. Artinya huwiyah, esensi, hakikat. Kalau humnya itu sedikit tinggal apa namanya, sudah kita tembus, kita rasakan sudah hilang, maka tinggal apa? Masjid saja. Nah, kalaupun itu sudah bisa, nanti tinggal satu titik saja. Maka itulah langit yang terakhir yang harus kita tembus. Itulah yang disebut dengan ruh qudsi atau ruh yang ada di alam laut. Kalau itu sudah kita tembus lagi, tidak ada apa-apa. La turbuk di khalisun. Tidak ada yang ada kecuali yang ada hanya Allah. Itu harus mengenali diri kita, langit yang pertama. Yang kedua, tangga makrifat itu adalah mematikan diri sebelum mati. Ini kita ringkas. Mematikan diri sebelum mati itu bukan harus kita gantung diri, tapi Pangsa Abbas sudah mengajarkan kepada kita tanpa banyak kata, banyak ngomong, langsung amalkan. Apa mematikan diri sebelum mati? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Menafikan baru mengisbatkan. Menafikan segala ilah, menafikan segala yang ada yang menghantui diri kita semua, dan kita nisbatkan hanya kepada Allah. Yang berikutnya adalah memfanakan diri, terus memandang, merasakan bahwa kita ini tidak ada, kita ini hanya dan yang mati, yang ada hanya Allah, terus istiqomah, maka dengan sendirinya kita akan fana bila wabako bila. Masya Allah. Yang pertama saja kita masih, tapi bukan berarti tidak bisa. Dengan kemuliaan guru kita disebutkan bahwasanya Syekh Nawawi dalam kitab Kifayatul Anbiya menyebutkan supaya kita bisa terbang menuju Allah dan kita tidak selalu terlalu sulit atau ada kemudahan, maka istadoro syaikhaka bidhikri liyakuna rafiqaka fi sajari ilallah. Ini keuntungan kita. Hadirkan gurumu ketika engkau berzikir, supaya gurumu yang menghantarkan engkau di dalam terbang menuju Allah. Artinya robitoh kita kepada guru. Ingat guru kita ketika kita berzikir. Di mana ingatnya? Latifatul nafs kita. Jangan apa? Kalbu kita tetap terisi dengan zikir khofi, tapi pikiran kita ini yang biasa ingat sama bermacam-macam. Lagi zikir ingat hari tatum, lagi zikir ingat kita bisa macam-macam. Ini tutup semuanya dengan wajah Allah.
Ditutup semuanya dengan wajah guru. Tutup supaya tidak ada yang bisa masuk. Kalau ini tertutup, maka kalbu kita akan tenang dalam ingat kepada Allah. Tapi kalau ini tidak tertutup latifatul nafs kita, maka pikiran kita akan kemana-mana. Zikir khafi terlihat menunduk, pejamkan mata, tapi pikiran ke pasar, pikiran kemana-mana. Ini nafsu kita. Kalau ini penuh dengan wajah Abah, selalu membayangkan wajah Abah, maka tidak akan lari kemana-mana. Loh, apa tidak musik? Nah, pertanyaan gitu. Kenapa kita langsung membayangkan Allah? Justru kalau sampai membayangkan Allah terus melihat wajah Allah, itu musyrik. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Kalau terus kita bayangkan Allah, oh Allah begini-begini, lah ini berarti kita menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi tutup dengan wajah dulu, kalbunya sambungkan isi dengan zikir khafi. Maka kalbu ini tempatnya rasa, pikiran inilah yang harus kita tutup. Maka makrifat tidak akan pernah kita dapatkan kalau rasanya tidak kita cicipi. Nah, ketika kita berzikir, hadirkan guru kita. La ilaha illallah. Isi dengan zikir khafi, bayangkan wajah guru ada di depan kita. Kalau ini bisa kita lakukan, maka zikir kita akan berkualitas. Tapi kalau belum bisa, ya jangan menyerah. Ternyata kita sudah membayangkan wajah guru, tapi sulitnya Masya Allah. Sulit, teruskan saja. Asalkan lisan kita terus mengucapkan zikir, la ilaha illallah, telinga kita mendengar, maka zikir kita, lisan berzikir, telinga berzikir, kalbu berzikir, tetap mendapatkan pahala. Seandainya tidak bisa menjadikan kita terbang menuju Allah, guru itulah yang akan membawa kita terbang menuju Allah. Dengan apa membawanya? Dengan silsilah, ketersambungan. Maka dalam kitab Miftahul pun disebutkan bahwasanya guru-guru kita itu adalah thoriqah. Jadi thoriqah kita ya sanad, thoriqah kita ya silsilah guru, thoriqah kita ya ajaran temurun dari guru-guru dari para masyayikh kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mutabaah kepada para sahabat, dengan kita mengamalkan amaliyah-amaliyah yang telah beliau amalkan, tidak kita tambahi, tidak kita kurangi, insyaallah kita semuanya akan dibawa terbang menuju Allah. Kita akan dibawa menembus langit surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, barangkali itu ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam bimbingan guru, selalu ada dalam bimbingan para sahabat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kecintaan kepada para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ditaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim